We're from Group 9. I'm Nindi. I'm Zira. I'm Raya. And we're going to interview the owner of Chobuchi. Hai, jadi sekarang kita lagi di Chobuchi, mau interview Kak Rani. Halo, seru banget nih kedatangan teman-teman dari FEB ya. Nanti semoga jawabannya bisa membantu tugas kuliahnya dan juga menginspirasi nih atau ada temannya yang ikut berusaha juga ya kan. Semangat! Yang pertama, menurut Kakak, strategi motivasi yang seperti apa sih yang paling baik dan efektif untuk meningkatkan kinerja karyawan? Oke, dari pengalaman aku pegang tim gitu ya di Chobuchi selama aku kurang lebih dari 8 tahun mengelola Chobuchi ya, yang paling efektif itu buat meningkatkan kinerja karyawan kayak kasih apresiasi dulu, pengakuan. Setiap orang kan pasti butuh pengakuan ya, itu kan kayak kalian kerjaan tugas. Kalau dipuji dosen lo seneng nggak? Seneng. Begitu juga dalam karyawan, mereka butuh apresiasi. Bagus lo kerjanya, good job ya. Ih, well done ya, ternyata kamu bisa. Berarti keren nih, kamu bisa kerjain tugas yang lebih berat lagi ya. Jadi yang paling pertama itu seorang owner wajib memberikan apresiasi ke karyawannya. Apresiasinya bisa berupa omongan atau apresiasi dalam bentuk lain. Terus yang kedua mungkin lebih ke mendukung lingkungan kerja yang sehat. Jadi lingkungan kerja yang sehat nggak toksik, terus habis itu udah banyak drama ya kalau kata anak-anak zaman sekarang. Itu yang bisa kita support sama karyawan. Jangan sampai karyawan ngerasanya mau kerja itu males. Misalnya kayak lingkungan kuliah, kalau temannya enak pasti semangat dong. Tapi kalau kayak ih gue sekelompok sama dia toksik gitu, kayak ngerasa ini males lah gitu. Jadi kayak yaudah yang penting kelar. Nah itu yang nggak aku pengen di Chobuchi. Jadi gimana caranya lingkungan kerjanya sehat, owner pun juga tahu keadaannya sebenarnya. Jadi nggak cuma dari pantau lewat helikopter view ya, tapi lewat langsung juga ini kayak tanya ke supervisornya apa sih yang lagi terjadi. Biasanya kalau di Chobuchi aku selalu kayak kasih form gitu ke karyawan yang 7 bulan sekali. Aku selalu tanya sama mereka lagi ada permasalahan apa di lapangan. Jadi mereka bisa menjawab itu secara jujur dan jawaban yang paling paling oke itu bisa kita kasih kayak apresiasi voucher gitu. Terus saya baca buat karyawan. Seperti itu. Untuk yang kedua, menurut Kakak, apa yang membuat karyawan bisa melakukan tindakan kontraproduktif? Kontraproduktif, oke. Bisa lebih spesifik nggak kontraproduktifnya itu yang dibayangkan tuh yang Misalnya kayak sering absen, sering telat, atau mungkin bisa apa ya kayak mencuri barang kayak persediaan gitu kan biasanya ada yang serang-serang gitu. Nah jadi kalau untuk itu mungkin lebih ke SOP yang kurang jelas kan ya. Kalau ada aturan yang jelas, setiap kepala pasti udah paham saya harus ngapain, job desk seperti itu. Terus yang kedua mungkin lebih ke komunikasi. Jadi kalau misalkan komunikasinya juga lancar antar teman divisi pasti bakal lebih enak juga sih, dan begitu juga ke atasan. Jadi siapapun yang mengadakan koordinasi itu komunikasinya harus jelas. Ada lagi? Ya. Pertanyaan ketiga, menurut Kakak, jika terjadi tindakan kontraproduktif oleh karyawan tersebut sebagai seorang manajer, bagaimana Kakak menangani masalah tersebut demi perusahaan dan apa yang akan Kakak lakukan terhadap karyawan yang melakukan perilaku tersebut? Oke, kalau sudah terjadi ya berarti. Iya, Kalau sudah terjadi itu biasanya kita panggil dulu ya. Jadi aku panggil siapa ya kalau ya, panggil apa yang melakukan, panggil kita dengar dulu sudut pandang dia seperti apa, kronologi seperti apa. Nah biasanya aku juga panggil juga, misalkan ada head to head sama siapa nih berdua, atau aku panggil yang satu divisi. Jadi aku melihat dari sudut pandang yang berbeda. Aku tarik 1, 2, 3 orang, terus aku aku melihat
lihat seperti videonya. Nanti dari situ kita bisa tarik kesimpulan langkah selanjutnya bakal mau ambil apa. Jadi biasanya setelah adanya koordinasi kayak gitu, kita lebih ke peneguran. Jadi kayak ada peneguran pertama nih, peringatan pertama, peringatan kedua. Nanti kalau misalkan ada sanksi yang benar-benar bisa diterapkan, mungkin kayak scores. Kalau memang perbuatannya itu merugikan perusahaan. Lagi, Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kakak menggambarkan gaya kepemimpinan kakak? Dan apakah gaya tersebut membantu kakak dalam memimpin tim? oke, gini. Kalau gaya kepemimpinan itu proses pendewasaan diri ya. Karena jujur aku pun dulu bukan dari mahasiswa ekonominya yang emang malah bisnis gitu. Kayak misalkan kan kalian lebih manajemen bisnis. Aku dulu pertanian. Benar-benar gak ada skill untuk mengelola tim, gak ada skill untuk manajemen, gak ada skill untuk mengelola bisnis sama sekali, dan bukan generasi pewaris ya. Aku perintis banget. Nah jadi gaya kepemimpinan tuh dari tahun pertama sampai di tahun hampir tahun ke-10 itu selalu berbeda-beda. Kenapa? Yaitu karena ownernya pun kan mengupgrade diri. Jadi selalu isi ilmu. Oke, tahun pertama, tahun kedua, ketiga masih bodoh, masih barbar, masih nggak paham apa-apa. It's okay, kita belajar dari kesalahan. Tahun keempat, kelima, keenam ada di salah lagi, dipoles lagi. Tahun ke-7, ke-8 makin pintar nih, ternyata nggak bisa dari anak-anak udah tahu SOP-nya jelas. Saat dia bagus, ya aku akan oke, kamu bagus. Saat dia jelek, ya kita fair, dan kita review. Komennya lebih mendekat ke teman-teman deh gitu, jadi kayak bukan atau gimana ya, tapi lebih ke mengayomi, tapi tetap ada panduan SOP yang jelas. Jadi mereka tahu batasnya sampai mana dan harus ngapain. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kakak mengatasi situasi di mana anggota tim tidak sepakat dengan keputusan yang kakak buat? Perbedaan pendapat ya berarti ya? Iya. Perbedaan pendapat oke aja sih ya. Jadi aku juga emang dari dulu sukanya tuh apa ya, diskusi ya, lebih ke dengerin dulu nih mau teman-teman apa. Karena gini, kadang kita sebagai owner kan pengennya strateginya bagus nih, kita udah pikirin matang-matang, udah sebagai strategical thinking yang oke, tapi kalau di lapangan yang nggak sesuai nggak bisa dong dipaksain. Jadi kita tampung dulu, mulai dari masukan-masukan karyawan, terus setelah itu biasanya aku diskusi itu sama misalkan sama si level. Habis level kita diskusi, ini ada problem kayak gini, nanti kita turunin ke supervisor misalkan. Supervisor ini hasil dari kami, coba nanti briefing lagi sama divisi terkait, nanti baru disampaikan ke anak-anak. Itu sih lebih kayak musyawarah mufakat dulu ya, sama-sama tukar pikiran, nanti mana yang paling bagus itu yang kita ambil, mana yang paling efektif, efisien. Terakhir, masuk ke apa yang kakak lakukan saat pengambilan keputusan yang sulit dan faktor-faktor apa yang kakak pertimbangkan? Pengambilan keputusan yang sulit, discuss sama partner. Iya, discuss sama partner. Kebetulan aku ini kan couple ya, jadi suamiku termasuk si level juga. Gitu. Jadi dia yang pegang operation, aku yang pegang finance, terus habis itu lain lah gitu ya. Kita lebih ke diskusi, jadi cross kerjaan gitu ya, cross check. Di finance lagi terjadi kayak gini, gimana ya, dia sulit buat ambil keputusan. Dia selalu bantu gitu, begitu aku selalu bantu. Nanti kita ambil titik mana yang paling efektif, efisiennya di mana nih, yang lebih efisien mana nih, yang lebih efektif yang mana ya, yang diterapin ke perusahaan gitu. Jadi alhamdulillah karena ada dua kepala dan alhamdulillah otak kita tuh satu visi-visi, walaupun mungkin ada beda pendapat, tapi kalau yang sulit banget sih aku merasa nggak pernah kita kemudian ini sulit banget, nggak ada jawaban gitu. Nggak, belum ada. Tapi itu kuncinya bisa.